Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Sohib. Saya Zubaidah. Saya Febri Sri Herlianti. Kami dari Kelompok 2 CKP Angkatan 8 Kota Semarang. Salam Salam dan dan bahagia. bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zubaidah, apa kabar hari ini? Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sohib. Alhamdulillah hari ini sehat Pak Sohib. Bu Zubaidah hari ini ada waktu luang ya, tidak ganggu Bu Zubaidah ya. Betul Pak Sohib. Oke Bu Zubaidah, baiklah Bu. Hari ini kita akan melaksanakan coaching, betul nggih? Betul Pak. Oke, baiklah Bu Zubaidah. Sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Zubaidah. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada siang hari ini. Nah, Ibu Zubaidah, pada coaching hari ini saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Dan nanti bagaimana Ibu Zubaidah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dan apakah coachee nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya. Dan jangan lupa ya, Bu Zubaidah, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yang pertama ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah, yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Zubaidah adalah kompetensi apa yang kira-kira Ibu Zubaidah akan Ibu Zubaidah kembangkan dalam proses coaching pada siang hari ini, Bu Zubaidah? Baiklah Pak Sohib, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu adalah kompetensi inti coaching tentunya. Yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti. Seperti itu Pak Sohib. Oke, berarti seperti itu Bu Zubaidah ya. Baiklah, jadi Ibu Zubaidah akan mengembangkan 3 kompetensi tersebut. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bu Zubaidah, di antara ketiga kompetensi tadi yang telah Ibu Zubaidah inginkan dan Ibu Zubaidah sebutkan, menurut Ibu Zubaidah secara spesifik yang ingin Ibu Zubaidah observasi dan ingin kembangkan itu yang mana kira-kira Bu Zubaidah? Begini Pak Sohib, menurut saya yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak Sohib. Oh, jadi ada 2 kompetensi yang ingin Ibu Zubaidah kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Zubaidah ya. Iya Nah, Pak Sohib. kira-kira indikator kecapaiannya itu seperti apa Bu Zubaidah? Untuk indikator keterampilan dari coaching yang saya lakukan adalah saya ingin coachee mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan coachee tersebut dapat mengetahui cara-cara penyelesaian permasalahannya dengan mengetahui langkah-langkahnya. Seperti itu Pak Sohib. Oh, baik Bu Zubaidah. Untuk indikator ketercapaiannya adalah coachee nanti dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Baiklah Bu Zubaidah, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan nanti Bu Zubaidah melakukan proses coachingnya dengan coachingnya dengan baik. Setelah coaching nanti selesai, nanti kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Zubaidah ya. Baik Pak Terima kasih Sohib. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Assalamualaikum Bulian. Selamat siang. Bagaimana kabar Bulian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Subaida, selamat siang. Alhamdulillah saya baik Bu hari ini. Baik, Bulian. Kira-kira apa yang akan dibicarakan pada hari ini, Bulian? Begini Bu Zubaida, saya itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu, mungkin lebih tepatnya dikatakan curhat ya Bu ya. Ya. Saya itu ada beberapa kendala tentang anak-anak yang tidak bersemangat belajar di kelas Bu, di kelas saya begitu. Nah, seperti itu. Baiklah. Jadi, siang ini Bulian akan berbicara tentang kendala pada anak-anak yang tidak semangat belajar di kelas. Seperti itu, Bulian. Dari percakapan ini, apa yang ingin Bulian dapatkan? Betul Bu, jadi yang ingin kita bicarakan atau saya bicarakan itu tentang anak-anak yang tidak bersemangat Bu. Harapan saya setelah percakapan ini itu kita mendapatkan solusi. Hal terbaik apa yang bisa saya lakukan untuk anak-anak supaya bisa semangat belajar lagi di kelas, khususnya kelas IPA begitu Bu. Baiklah, terima kasih sudah berbagi, Bulian. Jadi pada siang ini, kalau saya ambil dari percakapan Bulian, Bulian ingin mendapatkan solusi yang baik dalam permasalahan anak-anak yang tidak bersemangat belajar di kelas Bulian. Nah, menurut Bulian, dari pengamatan Bulian, siswa yang bersemangat belajar di kelas yang seperti apa yang Bulian lihat? Menurut saya nih Bu, anak-anak yang bersemangat di kelas itu ketika pembelajaran itu mereka wajahnya sumringah. Jadi ada guru datang menyambut itu udah sumringah. Kemudian ketika pembelajaran itu ceria dan selalu aktif dalam pembelajaran begitu Bu. Jadi murid yang wajahnya sumringah, ceria, dan aktif dalam pembelajaran seperti itu ya Bulian. Ya betul sekali Bu. Sekarang mari kita coba identifikasi kalau misalkan murid yang seperti itu dikatakan berhasil, nilainya adalah 10, berarti kondisi siswa Bulian itu sekarang berapa kalau dinilai dari skala 1 sampai 10 tersebut Bulian? Kalau saya pikir-pikir mungkin levelnya tuh Bu, karena satu kelas itu heterogen, mungkin yang semangat 1 atau 2, kemudian yang 30 tidak semangat, mungkin di level 5 kali ya Bu ya? Hmm, baiklah, saya paham. Misalkan untuk kondisi 10 masih susah, perlukah ada sesuatu hal yang Bulian lakukan? Bantuan atau ide mungkin Bulian wujudkan agar anak bisa mencapai ideal di angka 10 itu tadi, Bulian. Sangat perlu sekali Bu, untuk bisa mencapai angka 10 itu, sangat perlu bantuan gitu. Jadi berdasarkan pengamatan saya dan analisis yang saya lakukan itu, anak-anak yang tidak bersemangat di dalam kelas itu bisa jadi, karena pengaruh mata pelajaran yang sulit atau pengaruh gurunya yang, tidak atau kurang baik dalam mengajar begitu. Baik, Bulian. Adakah peluang atau kemungkinan yang Bulian akan lihat seperti itu, Bulian? Ada Bu, mungkin dengan cara, saya melihat anak-anak atau menyelenggarakan pembelajaran diferensiasi Bu dan pembelajaran sosial emosional. Jadi paling tidak saya mengembalikan semangat anak-anak supaya mereka bisa belajar dengan penuh lagi untuk belajar materi IPA begitu. Baik, Bulian. Dan sekarang bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin akan muncul? Seperti itu, Bulian. Untuk hambatannya mungkin, tidak semua anak-anak itu yang pertama bisa langsung fokus, Bu. Jadi ketika saya menerapkan pembelajaran sosial emosional itu, tidak semua anak-anak itu bisa langsung, mengikuti teknik mindfulness. Kemudian yang kedua, untuk penyelenggaraan pembelajaran diferensiasi yang mana satu kelas itu heterogen, kita butuh waktu yang lebih banyak, sedangkan kita ketemu anak-anak itu 1 minggu mungkin hanya beberapa jam begitu, Bu. Itu permasalahan atau Oh, hambatannya. nggih, Bulian. Kemudian bagaimana menurut Bulian, apakah solusi yang bisa diterapkan? Seperti itu, Bulian. Solusi yang bisa diterapkan mungkin saya dengan cara
bekerja sama atau kolaborasi dengan rekan guru dan orang tua, Bu. Jadi terutama saya koordinasi dengan wali kelas dan guru BK begitu. Baik, itu suatu langkah yang positif. Bagaimana Bulian merencanakan untuk mencapai tujuan tersebut, Bulian? Saya berencana yang pertama nanti saya menghubungi guru BK dan wali kelas menyampaikan tujuan saya, begitu kemudian saya akan meminta data profil belajar siswa termasuk gaya belajarnya, kesulitan belajarnya berdasarkan rapat sebelumnya dan juga terkait dengan minat belajarnya siswa begitu. Nanti kalau sudah saya akan coba merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menggunakan sosial emosional. Begitu, Bu. Baik, Bulian. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini seperti itu? Mungkin prioritas utamanya adalah mendapatkan tadi data profil belajar siswa dengan cara berkolaborasi dengan BK dan guru BK dan wali kelas begitu. Dari rencana itu kan kemudian kita bisa mengatur langkah selanjutnya termasuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid begitu. Baik, itu adalah langkah yang bagus. Bagaimana dengan jangka waktunya, Bulian? Harapan saya dalam waktu dekat ini, minggu ini, saya sudah dapat datanya, maksimal minggu depan lah Bu, saya usahakan dapat data siswa, kemudian saya langsung merencanakan proses pembelajarannya dan langsung coba mempraktikkan di salah satu kelas yang tingkat semangat belajarnya itu paling rendah di antara kelas yang lain begitu Bu. Bagus sekali, Bulian. Bagaimana Bulian akan mengukur untuk keberhasilan rencana tersebut ini, Bulian? Keberhasilannya bisa saya lihat dari jurnal catatan saya, Bu. Jadi ada berapa banyak siswa yang berubah. Jadi sebelumnya saya akan catat dulu nih dari 32 siswa di kelas itu berapa anak yang kurang semangat. Kemudian setelah saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional itu ada berapa perubahan yang wajahnya jadi sumringah. Kemudian mereka tetap aktif menyampaikan pendapat. Jadi mereka sudah tidak takut lagi saya takut salah begitu tidak. Jadi mereka aktif begitu Bu. Dari catatan saya nanti saya hitung kalau ada perubahan minimal ada satu anak yang berubah itu berarti sudah berkembang begitu Bu. Itu hebat. Hebat sekali ya. Emang benar hebat Bulian seperti itu. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan ya Bulian ya. Bagaimana cara Bulian untuk berencana menghadapinya? Seperti itu Bulian. Saya mungkin punya plan B ya Bu. Jadi dari solusi saya yang pertama kalau tidak berhasil atau gagal, yang kedua saya mungkin lebih mengeratkan hubungan dengan orang tua terkait mungkin permasalahan belajar di rumah dan juga merangkul atau berkolaborasi dengan guru mapel yang lain. Jadi saya tahu nih data ketika pelajaran matematika tuh dia seperti apa begitu. Kemudian pelajaran bahasa Inggris katakanlah dia seperti apa. Apakah sama di semua mapel atau hanya di mapel IPA begitu. Wah, terdengar bagus. Kemudian bagaimana untuk komitmen Bulian terhadap rencana aksi ini, Bulian? Untuk komitmen saya akan benar-benar berkolaborasi dengan rekan guru dan mendapatkan data. Jadi paling tidak minimal minggu ini saya dapat data, terus mencoba berusaha mempraktekkan pembelajaran tadi meskipun mungkin dalam pelaksanaannya banyak hambatan begitu Bu. Baik, Bulian. Kemudian siapa atau mungkin yang bisa membantu Bulian dalam menjaga komitmen tersebut, Bulian? Menurut saya yang bisa membantu saya menjaga komitmen ada dua, yang pertama guru BK, yang kedua wali kelas. Jadi sebenarnya kita untuk penilaian sikap itu juga saling bekerja sama antara guru mapel, guru BK dan wali kelas. Jadi nanti kita bersama-sama saling mengingatkan komitmen ya. Jadi biar kita tahu nih sudah berkembang ke level berapa begitu. Apakah bisa mencapai di angka lebih dari 5 begitu, apa bahkan menuju ke angka yang mau 10 begitu Bu. Baik, Bulian. Bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini nanti, Bulian? Untuk tindak lanjutnya yang pasti saya akan melakukan rencana tadi ya Bu, koordinasi kemudian mempraktekkan. Kemudian yang kedua saya akan mencoba memantau perkembangan dari catatan jurnal saya, terus nanti mungkin saya akan diskusi lagi nih, ketemu lagi dengan Bu Subaidah gitu.
Itu hebat sekali, Bulian. Saya percaya Bulian bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau Bulian butuh bantuan lagi, jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi, Bulian. Siap Bu Zubaida, terima kasih banyak ya Bu ya. Saya bersyukur alhamdulillah, terima kasih atas dukungan dan kesediaan Bu Zubaida mendengarkan curhatan saya ya Bu ya. Sama-sama, Bulian, tidak ada masalah. Bulian, semoga rencana aksi ini akan membawa perubahan positif terkait dengan siswa yang tidak bersemangat dalam belajar di kelas nantinya. Ya amin Bu, amin. Terima kasih sekali lagi pokoknya Bu Zubaida. Sama-sama, Bulian, tetap semangat dan kerja keras ya, Bulian ya. Ya, siap 45 Bu. Sampai jumpa Bu Zubaida. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Bulian. Terima Ya, ya kasih. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zubaidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sohib. Bu Zubaidah tadi sudah melakukan coaching terhadap bulian ya. Iya, Pak. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal, Bu Zubaidah. Di antaranya, apa saja yang sudah Ibu Zubaidah lakukan pada saat tadi melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu Zubaidah inginkan. Baik, Pak Sohib. Di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menetapkan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, dan mengakhiri percakapan. Sehingga dengan alur Tirta tersebut bisa menggali Koci menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang akan dihadapinya. Seperti itu, Pak Sohib. Oke, menurut saya sebagai observer, yaitu proses coaching tadi antara Gus dan Coach tadi sudah berjalan dengan baik, sangat istimewa dan sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu Zubaidah sudah menggali tentang pertanyaan-pertanyaan dari bulian sehingga bisa menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di tempat bulian dan bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Dan coaching tersebut tadi sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan yang sudah sangat bagus Bu Zubaidah. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Zubaidah kembangkan setelah Bu Zubaidah tadi melakukan coaching kepada bulian? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan lebih memahami proses Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi untuk kedepannya. Seperti itu, Pak Sohib. Oke, Bu Zubaidah. Semoga kedepannya kita, terutama saya dan Bu Zubaidah juga, itu bisa melakukan coaching dengan lebih baik, Bu Zubaidah ya. Demikian Iya, Pak. observasi yang dapat saya lakukan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat Bu Zubaidah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Pak Ya, terima kasih Sohib. sama-sama.